Oke, ini untuk karedok juga. Kita akan buka firman Tuhan di Kejadian pasal 43. Kejadian 43 ayatnya 17 ya. Ya, 17 sampai 23. Ya, 17 sampai 17 sampai 34 aja. Kejadian pasal 43 ayat 17 sampai 34. Kejadian pasal 43 ayat 17 sampai 34. Saya bacakan. Ya. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air, dan mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu lututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkannyalah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga
mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, jadi sudah hampir klimaks ya, di mana Yusuf sudah mulai hampir tidak tahan ya menjalankan dramanya ya. Kita lihat bagaimana Yusuf sudah melihat ya adiknya Benyamin, dan bagaimana saudara-saudaranya itu betul-betul ya sujud menyembah kepada Yusuf, sehingga mimpi Yusuf betul-betul sudah terlaksana ya, sudah digenapi dengan sangat sempurna. Itu mereka betul-betul sujud menyembah kepada Yusuf ya, menghormati Yusuf sebagai penguasa di Mesir itu. Tapi Yusuf sudah bertanya dan menegaskan bahwa memang itu adiknya Benyamin ya, bapaknya masih hidup. Nah, Yusuf udah mulai nggak tahan ya, bagaimanapun dia juga sama seperti kita manusia ya. Dia menyingkir ke kamar dan dia mencari tempat supaya tidak ada yang tahu kalau dia pengen nangis itu maksudnya ya. Dia betul-betul menangis dan dia betul-betul tidak menyangka ya kalau bisa seperti itu. Nah, setelah selesai dia cuci muka lagi, pura-pura lagi, dan semua apa yang direncanakan dijalankan ya, makan. Nah, di sini ada info sedikit ya, bahwa ternyata mereka makan itu sama orang Mesir beda ya. Dia ada keterangan di sini bahwa mereka makan itu tidak bareng sama orang Mesir. Orang Mesir sendiri, orang Ibrani sendiri, Yusuf pun sendiri, karena biar bagaimanapun memang Yusuf orang Ibrani, udah ketahuan itu ya. Jadi dikatakan di situ bahwa ayat 32, lalu dihidangkannya lah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan orang Mesir pisah makan dengan orang Ibrani. Walaupun Yusuf itu sebagai penguasa, tetap kalau mereka makan bersama udah kekejian bagi, padahal Yusuf yang berjasa ya kepada mereka. Ini memang suatu hal yang luar biasa ya. Dipertahankannya tradisi tidak boleh duduk makan bersama-sama dengan orang Mesir, dengan orang Ibrani. Karena bagi orang Mesir, kalau duduk bersama-sama orang Ibrani adalah kekejian ya bagi orang Mesir. Tapi sepertinya di sini tidak dipermasalahkan ya. Nah, Yusuf pun tidak mempermasalahkan itu. Kelihatannya ya fan-fan aja, baik-baik aja ya. Mereka pisah seperti itu dan mereka menjalankan aturan yang sudah harusnya dijalankan. Dan dikatakan bahwa mereka saudara itu duduk di depan Yusuf. Ya kenapa? Karena sama-sama orang Ibrani. Dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Bingung lah. Sebenarnya ini bingung ya, kenapa kok bisa begini nih? Mereka bingung. Tadinya mereka merasa mau ditahan, mereka merasa akan menjadi budak, tapi kok malah makan ya bersama-sama satu meja bersama dengan penguasa nomor 1 ya di Mesir itu. Ya pasti mereka bingung dan dikatakan berpandang-pandang dan mereka heran. Nah, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Jadi walaupun Benyamin 5 kali ya, sebenarnya sekarang kagak iri ya, karena mereka memang betul-betul berjanji ya bahwa Benyamin tetap akan dijaga ya dengan baik, karena kunci keberhasilan mereka harus menjaga Benyamin biar pulang balik ya ke hadapan Yakub itu, sehingga betul-betul itu dijaga. Dan dikatakan bahwa
mereka bersukaria bersama-sama dengan Dia. Jadi ini sudah akan hampir sampai puncaknya ya. Jadi sudah tidak ada lagi perasaan bagi kakak-kakaknya itu bahwa mereka itu bersukaria sampai kepada mereka dikatakan lalu minumlah mereka dalam bersukaria bersama-sama dengan Dia. Jadi sudah cair itu perasaannya. Jadi mereka yang takut, yang segan, sekarang betul-betul sudah cair ya, sudah betul-betul suasananya tidak ada lagi seperti sekat-sekat ya. Padahal Yusuf itu penguasa itu ya. Hati mereka sudah mulai tenang bahwa mereka betul-betul ya tidak lagi terpengaruh dengan apa namanya itu jabatan dari Yusuf sendiri. Nah, itulah ya bagaimana pengalaman dari saudara Yusuf itu betul-betul sangat luar biasa di sini. Dan sampai di situ pun ya mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yusuf sendiri. Yang jelas mereka merasa sudah berhasil nih membawa Benyamin sehingga mereka sudah terbukti ya bukan pengkhianat, bukan mata-mata, tapi memang mereka ingin membeli makanan tersebut. Dan mereka mulai senang karena dijamu seperti itu ya. Nah, itulah Yusuf ya. Jadi dia tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya walaupun diperlakukan dengan tidak baik ya, dan itu merupakan satu contoh yang baik ya. Kita juga harus seperti itu ya, harus juga mengampuni, nggak boleh kita memelihara dendam ya sampai ke ubun-ubun gitu. Sampai ada yang bilang sampai 7 turunan ya, nggak bisa ya. Yusuf itu sudah mencoba ya, dia mengampuni kakak-kakaknya, dan nanti kita tahu bahwa apa sebetulnya yang sudah Yusuf alami itu adalah merupakan satu pekerjaan dari Tuhan ya. Nah, jadi itulah memang ini cerita sebelum berakhir ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kebaktian doa yang akan datang. Baik, itu aja firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali.